cerita yang bertopik gejala sosial LGBT khususnya di daerah Bali. Topik ini penting untuk dibahas karena mencerminkan dinamika sosial di masyarakat kita yang meliputi nilai budaya, norma agama, juga hak asasi manusia. Ayo teman-teman semuanya, kita tonton video ini dengan hati yang terbuka. Apakah LGBT termasuk gejala sosial? Dari sudut pandang sosiologi, gejala sosial itu adalah fenomena yang muncul di masyarakat bisa karena perubahan sosial, budaya, ekonomi, atau teknologi. Nah, LGBT bisa disebut sebagai gejala sosial karena kehadirannya menimbulkan reaksi di masyarakat, ada yang menerima, ada yang menolak, menjadi bahan perbincangan publik dan media, menyebabkan munculnya kebijakan, perdebatan, bahkan gerakan sosial pro dan kontra. Bentuk, jenis, dan tingkatan gejala sosial tentang LGBT. A. Perubahan pola hidup. LGBT mulai lebih terbuka di kota-kota besar, contoh Bali, Jakarta, Yogyakarta. Munculnya gaya hidup bebas, komunitas khusus, hingga acara publik seperti Pride event. Kedua, perubahan nilai dan norma. Norma lama mulai digugat oleh sebagian generasi muda. Terjadi konflik antara norma tradisional, agama atau budaya dengan nilai modern, hak asasi manusia. Gejala sosial berdasarkan penyebabnya. Ekonomi, ada LGBT yang terlibat dalam industri hiburan, pariwisata, fashion, atau salon demi penghasilan. Budaya, masuknya budaya luar, pengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda. Psikologis, beberapa orang mengalami diskriminasi dan tekanan mental karena identitas seksualnya. Sosiologis, timbul interaksi sosial baru, pembentukan komunitas, dan gerakan sosial untuk mengakui hak-hak LGBT. Tingkatan gejala sosial LGBT. Gejala sosial individu. Seseorang mulai menyadari bahwa orientasinya berbeda. Misal, gay, lesbian, transgender. Merasa bingung, takut, atau bahkan depresi karena tidak diterima keluarga atau lingkungannya. Gejala sosial kelompok. Terbentuknya komunitas LGBT untuk saling mendukung, misalnya Gay Dewata di Bali, Arus Pelangi, Jakarta, dan komunitas online. Yang terakhir, gejala sosial masyarakat. Masyarakat jadi terbagi, ada yang mendukung dengan alasan hak asasi manusia, ada yang menolak dengan alasan moral atau agama. Muncul perdebatan hukum, pendidikan, dan hak publik LGBT. Apakah ada gejala sosial LGBT di Indonesia? Ada, salah satunya di daerah Bali. Daerah Bali yang komunitas LGBT yang pertama adalah Seminyak. Tempat paling terkenal buat komunitas LGBT, banyak bar, beach club, dan penginapan yang LGBT friendly. Contohnya, Maxwell Bar, Bottoms Up Bar, Bali Joe Bar, semuanya di Jalan Camplung Tanduk, kawasan yang disebut sebagai Gay Street-nya Bali. Yang kedua, Ubud, lebih ke arah spiritual dan seni. Banyak ekspatriat dan pasangan LGBT yang tinggal di sini. Komunitasnya lebih tenang tapi tetap terbuka. Yang ketiga, Canggu, anak muda dan digital nomad LGBT, banyak juga yang tinggal di sini. Nuansanya santai dan modern. Kehidupan sosial komunitas, banyak orang LGBT di Bali bekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, bar, salon, dan spa. Komunitasnya terdiri dari warga lokal, orang dari luar Bali, dan turis mancanegara. Beberapa dari mereka hidup terbuka, terutama yang kerja di tempat yang memang menerima keberagaman. Komunitas dan organisasi. Gay Dewata, organisasi yang aktif di Bali sejak tahun 1992. Fokus mereka pada edukasi HIPS atau AIDS, kesehatan mental, dan hak-hak LGBT. Bali Medica Clinic, klinik yang sering dikunjungi komunitas LGBT karena ramah dan tidak diskriminatif. Acara dan kegiatan, kadang-kadang ada acara seperti drag show, pride event kecil-kecilan, dan kegiatan amal. Meskipun belum ada Bali Pride berskala besar kayak di luar negeri, komunitas tetap bikin event sendiri secara tertutup atau
privat. Budaya lokal atau sikap masyarakat. Masyarakat Hindu Bali umumnya lebih fleksibel terhadap perbedaan, termasuk orientasi seksual. Tapi tetap ada yang tidak menerima, terutama di desa atau lingkungan konservatif. Makanya banyak yang tetap menjaga privasi. Fakta menarik, beberapa pasangan gay dan lesbian dari luar negeri banyak yang menikah secara simbolik di Bali. Meskipun tidak diakui secara hukum, dan konten kreator LGBT dari luar yang sering datang ke Bali karena merasa nyaman dan bebas di sana. Cegah gejala sosial LGBT, pertama, pendekatan edukasi dan penyuluhan, seperti sosialisasi di sekolah dan masyarakat tentang etika pergaulan. Yang kedua, bimbingan keagamaan dan kultural, libatkan tokoh agama dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman nilai-nilai luhur sesuai ajaran Hindu di Bali. Penguatan fungsi keluarga, orang tua harus menjadi pendamping, bukan hakim. Yang keempat, konseling psikologis dan kesehatan mental. Sediakan layanan konseling remaja, baik di sekolah maupun puskesmas. Yang kelima, kegiatan positif dan kreatif untuk remaja, seperti kegiatan seni, budaya, olahraga, dan spiritual. Yang keenam, literasi digital dan media positif. Edukasi tentang bahaya konten digital yang berpotensi mempengaruhi pikiran negatif. Yang ketujuh, kebijakan dan peran pemerintah lokal. Pemerintah bisa membuat program pembinaan sosial, bukan penghukuman. Menghindari bukan berarti membenci, tapi menjaga kita untuk tetap di jalan yang benar. Bangunlah pergaulan yang positif, karena lingkungan seperti itu dapat membentuk kita untuk menjadi yang sempurna. Terima kasih.